Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mencoba membuat liputan tentang perjalanan menuju ke Gunung Bromo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Probolinggo. Namun sebetulnya Gunung Bromo ini terletak di perbatasan 4 daerah, yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Probolinggo itu sendiri. Teman-teman, tadi ketika sampai di tempat parkir, lumayan jauh kalau dari Gunung Bromonya, itu kita diganti transportasi karena bis yang membawa kita itu berhenti di sana, dan kita harus menaiki jeep yang sudah disediakan oleh pihak pengelola yang ya. Jadi seluruh peserta kegiatan wisata ke Bromo ini dipindahkan menaiki jeep yang masing-masing berisi 5-6 orang. Teman-teman, seperti ini perjalanannya. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam video bis ya, maksud saya jeep yang di depan yang berwarna merah itu adalah jeep yang paling belakang, sedangkan jeep yang saya naikin adalah jeep yang paling bontot, karena saya harus memastikan rombongan ini sudah berangkat semua baru saya berangkat. Nah, dapat dilihat teman-teman, sepanjang perjalanan kiri dan kanan dari jalur menuju ke arah Kawah Bromo ini, kita disuguhi dengan pemandangan yang boleh saya katakan sangat indah sekali yang ada di negara kita, di Indonesia, teman-teman. Karena di samping terdapat pemandangan gunung yang boleh dikatakan dikelilingi oleh gunung, di sini juga disuguhi oleh pemandangan berupa kebun-kebun, terutama kebun sayur milik warga yang tinggal di sekitar tempat ini, yang mereka rata-rata menanam area pertanian ini dengan menanam sayuran seperti sawi, lalu bawang, kentang, dan wortel. Jadi teman-teman, sebelah kiri itu adalah salah satu perkebunan yang memiliki kemiringan yang sangat tajam. Kalau menurut saya mungkin sekitar 70 derajat, namun masih dijadikan areal perkebunan. Jadi sangat luar biasa. Penduduk di sekitar sini memanfaatkan area yang tentunya sangat subur, teman-teman, di tempat ini. Dan ini adalah jalur menuju, maksud saya yang semakin dekat dengan lokasi. Seperti dapat dilihat itu, selamat datang di Taman Wisata Bromo, masih melewati perkebunan, dan sayur-sayuran tampak di sepanjang perjalanan ini, baik di sisi kiri maupun sisi kanan jalan, teman-teman. Dan karena hari ini masih sangat pagi, sekitar pukul 8 pagi, teman-teman, suasana masih sangat sejuk dan dingin, matahari belum begitu kuat memancarkan sinarnya. Namun ada satu sebetulnya
pagi daripada rombongan kita. Mereka sudah kembali naik dari bawah, sedangkan kita baru sampai dan kita akan turun menuju ke arah Laut Pasir. Ya, ini jalannya. Jalan cukup bagus meskipun turunan tinggi, dan kalau di bawah permukaannya kan cukup tinggi, namun jalan di sini sangat baik sehingga memudahkan untuk akses menuju ke bawah. Meskipun demikian, tentunya baik pengendara mobil maupun motor harus tetap ekstra hati-hati karena di sini juga lumayan banyak tikungan-tikungan tajam. Ya, kita sudah sampai di Lautan Pasir. Ini teman saya, teman-teman. Kita akan tanyakan ke salah satu teman kita, Mas Doni. Mas Doni, gimana keadaan di sini? Apakah cukup terasa dingin? Di sini terasa dingin, seperti dilihat ya, pakai jaket, sarung tangan, kupluk, persiapan itu perlu untuk berangkat sini. Betul sekali. Kalau nggak dilengkapi dengan hal seperti ini, mungkin karena sehari-hari kita tidak merasakan cuaca seperti ini, teman-teman, kita pasti akan kaget dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Ya, itu tadi pendapat dari Mas Doni dan Bapak Joni Effendi yang berada di belakang saya. Kami bertiga memang terus terang saja baru kali pertama teman-teman menuju ke tempat ini, jadi kami sangat merasa takjub. Nah, yang ini teman-teman adalah perjalanan menaiki tangga menuju ke puncak kawah Gunung Bromo. Dan sebelum sampai ke tangga ini kita harus ada dua alternatif sebetulnya. Satu, kita dapat tempuh dengan berjalan kaki, dan jika kita merasa agak lelah, kita dapat menggunakan jasa menaiki kuda, teman-teman. Jadi di bawah sana sudah menunggu para pemilik kuda yang akan menawarkan jasa untuk menuju ke hampir di depan tangga naik menuju kawah ini. Ini adalah pemandangannya, teman-teman. Saya sudah mencapai di separuh tangga. Dan kalau tidak salah, menurut informasi yang saya dapat dari pengelola di bawah, itu ada sekitar 250 anak tangga sampai ke puncak kawah. Dan ini adalah pemandangan di atas kawah, teman-teman. Tentu saja kawah gunung berapi aktif itu akan selalu mengeluarkan asap, dan pada saat kita sampai di tempat ini memang asap ataupun aktivitas kawah di bawah cukup tinggi sepertinya, dan terus terang saja pada saat berada di sini bau belerang itu sangat menyengat, teman-teman, dan bisa kita lihat kawah juga hampir sebagian tertutup oleh asap belerang. Nah, itu teman-teman, saya sudah hampir separuhnya berada di atas kawah ini dan mereka asik mengambil foto-foto, tentunya untuk mengabadikan momen perjalanan yang sungguh menyenangkan ini, teman-teman. Sebagian mereka berada di atas puncak sana, dan kita akan coba ambil dari sisi yang lain untuk melihat kawah Bromo ini. Ya, jadi berada di atas ini boleh dibilang cuaca dingin menusuk, teman-teman. Jadi rata-rata kebanyakan orang menggunakan baju tebal ataupun jaket, dan ditambah dengan menggunakan shawl. Meskipun mungkin beberapa ada yang cukup kuat dengan cuaca dingin, jadi mereka tidak mengenakan jaket ataupun shawl. Tapi kalau menurut saya yang lebih baik adalah kita antisipasi. Dan itu terlihat teman-teman, kawahnya di bawah cukup dalam kawahnya, dan sebetulnya bisa didengar melalui tanpa perekam, maksudnya dapat didengar kawah yang cukup bergemuruh di bawah, menggelegak maksud saya.
Itu salah satu sisi kawahnya, saya ambil dari atas. Dan teman-teman, pada saat kami berkunjung ke sini, kami sangat beruntung sebetulnya karena besoknya, jadi hari ini kami masih bisa, dan besoknya itu kawasan Bromo ini sudah akan ditutup karena ada aktivitas warga pegunungan ini, ya Pegunungan Tengger ya, yang ada di dekat Gunung Bromo ini. Mereka akan mengadakan acara seperti ritual seperti itu yang rutin mungkin mereka lakukan. Jadi tempat ini tidak dibuka untuk umum untuk besok harinya. Dan ini saya ingin merasakan sensasi duduk di atas jeep, teman-teman. Dan ini adalah perjalanan pulang dari Bukit Teletabis yang berada tidak jauh dari kawah Gunung Bromo. Dan ini juga tidak jauh dari lautan pasir yang ada di sisi sebelah bawah, persis di bawah Gunung Bromonya. Bukit Teletabis ini kiri kanan jalan yang kita lalui ditumbuhi dengan bunga-bunga, teman-teman, yang berwarna pada kali ini. Semoga pada lain kesempatan saya dapat